Para pedagang kuliner yang terletak di Pusat Kuliner Sunter Agung, RT 04, RW 18, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, protes dengan adanya kebijakan dari Ketua RW setempat yang meletakkan tempat sampah yang persis bersebelahan dengan tempat makan pembeli. Keluhan para pedagang kuliner tersebut disampaikan di hadapan para awak media, saat mengunjungi tempat usaha mereka, Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025 siang. Akibat ada tempat sampah yang sengaja diduga dilakukan oleh Ketua RW 18 tersebut, mengakibatkan menurunnya pendapatan para pedagang kuliner yang ada di Pusat Kuliner Sunter Agung, yang dikarenakan banyak para pembeli yang enggan datang ke tempat kuliner tersebut karena adanya tempat sampah itu. Protes tersebut disampaikan oleh Lucky Budiman sebagai koordinator pedagang kuliner Sunter Agung. Saya menanggapi secara positif apapun yang dilakukan oleh RW 18 karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan kita para pedagang. Kalau lahan ini memang diklaim merupakan lahan milik RW 18, seharusnya mereka menginformasikan kepada yang berhak yang mempunyai tanah ini, di mana lahan ini sudah dipasangi plang milik Pemda yang kita ketahui. Jadi kita pedagang kita di sini bingung, kenapa RW 18 secara kasarnya, menzalimi kami para pedagang menaruh tempat sampah di depan kuliner kita, tempat usaha kita, yang intinya kita ini mencari makan, mencari nafkah, kita ini orang kecil, yang menghidupi banyak orang juga, menyerap tenaga kerja, ujarnya. Saya menanggapi secara positif ya, apapun yang dilakukan oleh RW 18, saya rasa ini tidak ada sangkut pautnya dengan kita para pedagang. Kalau memang mereka bisa mengklaim ini tanah RW 18, seharusnya mereka menginformasikan lagi ke yang berhak mempunyai tanah ini, yaitu yang kita lihat pelang di sana itu kan milik Pemda yang kita tahu ya Bu ya. Jadi kita nggak, yang para pedagang kami di sini ini bingung kenapa RW 18 ini dengan misalnya dengan kasarnya menjolomi daripada kami para pedagang menaruh tempat sampah di depan kuliner kita, tempat usaha kita, yang intinya kita ini mencari makan Bu, mencari nafkah. Kita ini orang kecil yang menghidupi banyak orang juga, menyerap tenaga kerja, ya kan? Dengan gamblangnya mereka ini mematikan mata pencarian kita, usaha kita, yang harusnya dia lebih positif, yang ingin ngajakin orang banyak. Apalagi keadaan ekonomi kita ini lagi tidak baik, ya kan? Mungkin bisa ke depannya lebih parah, apalagi mudah-mudahan cepat selesai. Tapi memang suasana kita ini sekarang lagi memang semua sektor apapun rata, itu ekonomi kita lagi landing ke bawah. Pak, selama ini RW yang baru ada nggak sosialisasi ataupun pemberitahuan? Jadi gini Bu, dari RW sebelumnya, dari mulai Haji Rahman yang sudah almarhum pertama kali jadi RW, itu memang kita ditempatkan di sini. Jadi koordinasi juga dengan Lurah Kelapa ya, kita ditempatkan di sini dengan tenda-tenda. Sesudah periode berikutnya RW yang lain-lain itu menjadi RW yang baru, sudah Pak Haji Rahman, mereka merenovasi kita di sini supaya tertib, tidak mengganggu jalan, tidak berceceran di jalan-jalan yang berurusan dengan Satpol PP. Jadi mereka membuat kita ini tempat kuliner semacam ini yang sifatnya lebih indah, misalnya lebih bagus Pak. Udah berapa lama sih Pak kuliner ini berdiri? Sekitar 30-an tahun loh. Udah lama juga ya? Kami orang ini orang lama semua. Tapi selama ini aman-aman aja ya Pak ya? Aman-aman aja, apalagi juga kita pernah membentuk suatu UMKM. Yang saya bilang tadi itu, permasalahan UMKM itu kita juga nggak tahu pernah bermasalah dengan RW. Jadi UMKM kita ternyata tidak bisa dilanjutkan. Iya. Oke.
Nah, pendapat saya itu kurang baik sih Bu ya. Ya. Karena ini kan tempat makan, tempat makan. Kenapa ditaruh tong sampah depan tempat makan gitu? Pencemaran itu. Jadi kurang baik lah gitu, menurut saya. Udah gitu berkurang nggak pengunjung? Otomatis pengunjung itu pasti berkurang karena dengan melihat keadaan aja orang-orang udah berpikiran negatif. Terus Apakah ada pemberitahuan bahwa bank sampah itu dipindahin ke depan? Kalau pemberitahuan itu tidak ada sama sekali Pak. Ini yang kedua kali dan ini yang kedua kali. Ini udah berapa lama ada di sini? Kurang lebih ada bulan ya? Tahun? enggak. Oh ya dipindahin ke depan. Ini baru hari ini ya? Enggak, maksudnya baru 2 hari ini. Yang ini 2 hari. Yang kemarin 2 minggu. ya, Ini baru datang kali. Ini baru datang 3 ini baru datang lagi nih, Bu. Datang Baru lagi. mengikat lagi di sini di tiang-tiang. Dalam blok besi mah udah ada sebulanan lebih. Bulanan, ya. Yang ini baru datang. Kalau yang tong sampah yang ini plastik Baru hari ini. hari ini. Ya itu meminta izin apa bermohon bahwa bahkan menaruhkan bank sampah di sini. Tidak ada koordinasi Pak. Tidak ada. Oh ini kan dulu enak-enak aja, asik-asik aja ya. Zaman Nabi Ramlan. Udah 30 tahun saya sini. Zaman masih di sana dulu. Bikin yang ngolah. Sampai sekarang ini ya inilah dunia begini. Ya saya pengolah pagi saya masih keberatan. Karena tambah sempit. Ya kan, jadi orang makan juga ya. Kalau tidak ada warung berarti kan tidak ada parkir. Nah, saya berat di situ. Nah, kalau saya terang aja tidak ada warung, masih tidak ada parkiran. Buat sekolahan lagi. Untuk anak-anak sekolah, karena sekolah tidak ada parkir lagi, harus tutup. Nah, kenapa di rumah sakit dilancarkan di sini mana di masalah terus? Kenapa tadi masih RW 18 di rumah sakit? Kenapa jadi masalah selalu di masalah? Ini saya tutup sama RW Pajar. Oke, siap. Pak, sebenarnya tanah yang ditempatin ini tanah siapa sih? Kalau setahu saya, kalau dilihat dari plan yang sudah tertera, itu sudah aset Pemda ya, aset Pemda. Yang kita tahu ya, Iya. makanya segala sesuatunya, makanya saya bilang, kok RW ini mengklaim Oh, ini punya dia? tanah Indomahon yang dulunya sekarang yang saya bilang tadi, PT itu sudah tidak ada. Ya, mati. Katanya belum disuratin, karena kami orang awam ya kami nggak ngerti. Yang tahu saya, yang tahu kami di sini, kami berada di sini pernah buat UMKM karena ini aset Pemda. Jadi harusnya mereka mendukung UMKM dulu, karena penyerapan tenaga kerja juga kan lumayan Bu, ya kan, bisa menghidupin Anak-anak, betul. apa ya kan, jadi kita juga bisa bertoleransi pada sesama manusia lah, sama kerja gitu loh. Apalagi kita mencari sini kan setahun 2 tahun ya, alhamdulillah kita juga ibaratnya sudah bisa menghidupi keluarga pada sesama manusia lah, sama kerja gitu loh. Apalagi kita mencari sini kan setahun 2 tahun ya, alhamdulillah kita juga ibaratnya sudah bisa menghidupi keluarga ya kan, anak-anak juga pada menghidupi keluarga mereka masing-masing. Kenapa tiba-tiba RW 18 ini, Bapak Fajar ini mengklaim ini punya ini, dan dia berseterunya dengan kami para pedagang. Seharusnya kan itu kan nggak perlu berseteru dengan kami, menaruh tong sampah supaya orang di sini sepi. Seharusnya ada solusi ya Pak RW itu. Dan dia tidak pernah mendatangi, pokoknya pernah mendatangi 7x24 jam kamu orang tidak boleh ada di sini. Nah, harus mengungsi ke kita ini seperti sebuah ancaman gitu. Yang seharusnya mereka, kalau memang dia seorang yang pintar tuh ya, itu ajukan ke yang berwenang. Kami tinggal menerima solusinya kok, konsekuensinya. Kalau memang Pemda yang ini memang nggak bisa dipakai lagi, kira-kira mungkin, dan itu pun perlu waktu. Dan penempatan kami kembali. Jadi ada tempat lagi ya Pak ya? Ada solusinya. Ada solusinya. Untuk penempatan kami ini di mana? Oke, siap. Ya kan. Jadi jangan seenaknya istilahnya, ya karena merasa mungkin dia sebagai seorang pejabat, pejabat RW loh Bu. Pejabat RW. Ya, dan pejabat di pemerintahan Iya, besar. RW. Ya, RW, ingat RW. Oke. Ya kan, yang harusnya rukun warga itu dijaga. Ya, seharusnya. Koordinasi betul, koordinasikan kepada kami bagaimana solusinya, bagaimana kita ambil. Kalau memang buruk ya kita perbaiki, tidak apa-apa. Ya kan. Oke. Ini tidak ada. Pak,
harapannya terakhirnya. Kami Maunya apa? berharap ya ini kalau ranah ini akan dibawa ke ini, harusnya berpikir positif lah kepada RW 18. Kepada siapa mereka ini bertindak untuk berwenang segala apa-apanya itu yang positifnya kemana arahnya, bukan kepada kami para pedagang, ya kan? Kami nggak pernah berseteru loh. Kami pun kenal keluarga Bapak RW ini sudah lama, ya kan? Orang-orang RW, istilahnya orang-orang RW 18 loh, kami teman kami semua, gitu loh, ya kan? Ya saya bilang kok lucu dengan adanya tempat sampah ini. Mereka taruh di sebelah sana aja sudah pengaruhnya udah banyak Bu. Iya. Kok ada tempat sampah sekarang? Anjloknya Bu 30-40% Bu. Turun ya drastis. Turunnya drastis. Betul. Ya pengaruh global juga bisa ya karena lagi ekonomi kita lagi nggak bagus. Iya. Ditambah dengan keadaan seperti begini, tambah rujang Bu. Iya. Ya. Kami sampai bilang tahun kemarin ini Lebaran kami minus. Oh gitu ya. Minus bener-bener. Demi Allah saya ngomong. Saya minus sampai biasanya saya bayarin mereka pulang, saya kembaliin uang ongkosnya, saya sampai nggak bisa kembali. Sampai saya bilang, sekolah nanti dikit ya ke depan. Sampai saya minus bayar mereka punya gaji segala apa. Saya sampai dia utang pinjam. Turun drastis ya? Ya. Oke siap. Makasih ya Pak. Ya terima kasih. Gimana Mbak nih tanggapannya Mbak di sini kan Mbak sebagai Pengunjung. pengunjung nih di kuliner pedagang-pedagang yang ada di Sunter Agung, keadaannya bak sampah yang di depan kuliner ini gimana tanggapan Mbak? Mengganggu sih Pak, lagi kan di sini makan ya, jadi juga buahnya baunya juga kurang enak. Harapannya gimana nih supaya ini? Harapannya sih semoga ditanganin ya, dipindah atau gimana. Saya di depan banget kan, depan itu tempat makan banget, jadi kurang enak aja lihat. Menurut Mbak ada bak sampah di depan warung kuliner itu baik apa enggak tuh? Tidak baik. Baik ya. Harusnya bersih ya. Ya, harusnya lebih bersih karena kan restoran istilahnya tempat makan. Sangat mengganggu ya. Ya.